Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Terima kasih guys, selama ini selalu menyaksikan dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke guys, kita masih unboxing tax rule terkait dengan rancangan undang-undang harmonisasi perpajakan dan akan berlanjut ke pembahasan perubahan undang-undang pajak pertambahan nilai. Baik, kita lanjut guys di bab 4 pajak pertambahan nilai dan di RUU HPP ini di pasal 4. Oke, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Oke, perubahannya itu adalah sebagai berikut guys. Oke, seperti biasa, kita akan lihat perbandingannya. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa yang berubah. Oke, kita akan melihat perbandingan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dengan undang-undang pajak pertambahan nilai. Ini yang tadi ya guys, beberapa ketentuan dalam undang-undang PPN diubah sebagai berikut. Oke, diubah sebagai berikut. Oke, lanjut. Yang pertama, perubahan yang pertama, ini mengubah ketentuan ayat 2 dan ayat 3, pasal 4A Undang-Undang PPN. Oke, dan kebetulan bukan kebetulan ya, mohon maaf sekali lagi, dan pasal 4A ini sebelumnya sudah diubah juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terutama sama di ayat 2 dan ayat 3. Oke, kita lihat di sini, oke, ada perubahannya. Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, pasal 4A ayat 2, oke, yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Nah, huruf A dihapus guys. Huruf A tadinya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Oke. Huruf B juga dihapus. Sebelumnya huruf B itu adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dan huruf C di sini ada tambahan guys. Semuanya sama ini ya, yang warna hitam ini ada tambahan warna merah di RUU HPP. Makanan ya, yang bukan BKP, oke, yang bukan barang kena pajak, dikecualikan dari pengenaan PPN atau tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, oke, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Nah, ini dia tambahannya. Sebenarnya penegasan ya, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan nah, ini ada tambahan khususnya di emas batangan ya guys, tambahan, oke. Dan yang bukan barang kena pajak, bukan BKP, itu adalah uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Oke, jadi berdasarkan RUU HPP ini, yang tidak dikenai PPN untuk barang kena pajak, berarti bukan barang kena pajak, hanya makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, dan warung, dan sejenisnya. Juga uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Hanya dua ini guys. Karena huruf A dan huruf B dihapus. Oke, nanti kita akan lihat ya apa yang terjadi untuk barang hasil tambang dan barang kebutuhan pokok ini guys. Ya, kalau baca selewat sih ya kemarin-kemarin sebetulnya diberikan fasilitas PPN guys. Oke, itu ayat 2 perubahannya. Kemudian ayat 3, kalau tadi barang kena pajak yang di bawah ini yang tidak dikenai PPN
yakni untuk jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Nah, ini berarti bukan jasa kena pajak ya guys, dikecualikan dari pengenaan PPN. Oke, huruf A dihapus guys, jasa pelayanan kesehatan medis dihapus. Huruf B, jasa pelayanan sosial dihapus. Huruf C, jasa pengiriman surat dengan perangko dihapus. Huruf D, jasa keuangan dihapus. Huruf E, jasa asuransi dihapus. Huruf F, sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, jasa keagamaan. Huruf G, jasa pendidikan dihapus. Huruf H, terdapat penegasan di sini, tambahan ya, yang warna merah. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, Undang-Undang Nomor 28 ya guys. Mungkin tahun 2009, saya juga lupa. Ya, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oke, huruf I bukan JKP. Ya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan dihapus. Huruf J, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri juga dihapus. Jasa tenaga kerja dihapus. Oke, jasa perhotelan ada tambahan penegasan di sini, meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel. Oke, penegasan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, huruf M terdapat penegasan lagi, tambahan ya guys, yang warna merah ini. Oke, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Oke, seperti pembuatan SIM guys, akte kelahiran, akte kematian, NPWP, ya seperti itu guys, yang hanya bisa disediakan oleh pemerintah, tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain guys. Oke, jasa penyediaan tempat parkir juga ada tambahan ya, yang menegaskan bentuk jasanya. Oke, huruf N, jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, huruf O, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dihapus, jasa pengiriman uang dengan wesel pos dihapus, dan jasa boga dan catering di sini ada tambahan meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, jadi ini banyak yang dihapus guys. Yang bukan JKP berarti berdasarkan rancangan undang-undang HPP ini, ya, yang pertama jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, oke. Jasa perhotelan, berapa tuh? Sama lagi, oke. 1, 2, jasa kesenian hiburan, 2, jasa perhotelan 3, jasa pemerintahan 4, jasa penyediaan tempat parkir 5, dan jasa boga atau catering cuma 6 guys. Oke, kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cuma 6 sekarang non JKP. Lebih mudah untuk dihafalkan. Karena sebelumnya sampai Q ya guys. Oke, itu perubahan yang pertama. Merubah ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 4A Undang-Undang PPN. Oke. Lanjut perubahan kedua guys. Ini perubahan pasal 7. Yaitu perubahan ayat 1 dan ayat 3. Oke, kemudian ditambahkan satu ayat, yakni ayat 4. Oke, penjelasan ayat 2 diubah. Nah, sekali lagi penjelasan kita belum akan bahas ya guys, karena belum dapat undang-undangnya secara utuh ya. Rancangan undang-undangnya cuma batang tubuhnya saja. Oke. Jadi kita akan lihat di sini perubahan ayat 1 dan ayat 3 di pasal 7 dan tambahan ayat 4. Nah, ini pasal 7 ini terkait dengan tarif PPN guys. Oke. Di Undang-Undang PPN, tarif PPN sebelumnya adalah 10%. Di rancangan Undang-Undang HPP, tarif PPN
Untuk 1 April 2022 itu adalah 11%. Berlaku mulai 1 April 2022. Kemudian sebesar 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Oke guys, nambah nih guys berarti guys. 11 dan 12%. Berarti 11% mulai 1 April 2022, 12% mulai 1 Januari 2025, paling lambat. Ya tergantung nih. Saya ngomongnya paling lambat nih. Kalau mau dicepatkan misalnya 1 Januari 2023 bisa aja. Oke. Gitu guys, jadi tergantung di sini. Karena bilangnya paling lambat. Kita lihat lagi aja yang peraturannya. Peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari RUU HPP ini. Lanjut lagi di ayat 2. Tidak ada perubahan guys. Tarif PPN untuk ekspor 0% ya ditetapkan untuk sebuah BKP berbuyut tidak berubah ya ayat 2 ini. Ekspor BKP tidak berbuyut dan ekspor JKP. Oke, ayat 2 tidak berubah karena kita lihat perubahan ayat 3. Nah, ini menghapuskan diskresi pengaturan dengan peraturan pemerintah guys. Ini paling juga nanti akan dibahas di ini khusus ada di bawahnya nih guys. Ada di bawahnya ternyata. Oke. Ya, jadi menghapuskan kata-kata ini aja nih. Oke, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Oke. Dan ayat 4 tambahan ya tadi ayat baru perubahan tarif PPN pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah masih sama ya. Nah, ini tambahannya guys. Setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Oke, itu perubahan kedua. Lanjut sekarang kita ke perubahan ketiga. Dan di sini mengubah pasal 8A. Itu adalah ayat 1. Nah, ini dia nih. Ayat 1, kemudian ayat 2 dihapus. Kemudian ada tambahan satu ayat, yakni ayat 3A. Dan penjelasan ayat 1 pasal 8A diubah. Nah, kalau saya perhatiin ayat 1-nya nggak ada perubahan nih guys. Ya, oke kita lihat di sini. Kayak lagi penjelasan kita belum akan bahas. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagai masuk dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, dan atau nilai lain. Ya, saya nggak lihat ada perubahannya nih guys. Kita tunggu saja nanti kalau RUU HPP ini sudah ada nomornya. Oke, ayat 2, ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dihapus guys. Ya, nanti kita lihat bisa jadi nanti akan ada pasal tersendiri yang mengatur tentang diskresi peraturan Menteri Keuangan ini guys. Sama kayak tadi ya, peraturan pemerintah, oh ya ini langsung ya, diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI. Oke, ayat 3 ini adalah tambahan ketentuan baru berarti guys, tambahan ayat. Oke, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dari pabean di dalam daerah pabean, yang dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikreditkan. Wah, ini baru nih guys ya. Kalau umumnya yang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN itu kalau memakai nilai lain dan tarifnya lebih kecil biasanya, kalau menggunakan tarif efektif ini tidak dapat kreditkan. Tapi kita lihat saja nanti. Apa saja yang dapat kreditkan. Oke, lanjut lagi ya. Kita skip dulu nanti. Kita tunggu peraturan pelaksanaannya seperti apa. Nilai lain apa yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8A ayat 3 ini guys. Berdasarkan RUU HPP. Nah, ini berubah lagi nih guys. Ya. Pasal 9 Undang-Undang PPN yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga guys. Diubah lagi dalam rancangan Undang-Undang HPP ini guys. Yaitu mengubah ayat 5, ayat 6, ayat 8 huruf G. Oke. Kemudian pasal 9 ayat 4D, pasal 9 ayat 7, ayat 7A, ayat 7B, ayat 8 huruf C, dan ayat 13 dihapus guys. Wah, ini banyak ya perubahannya. Oke, kita lihat lagi. Ya.
Jadi yang berubah ini ayat 5, ayat 6, ayat 8. Kemudian 4B yang dihapus ya, 4B, 7, 7A, 7B, 8 huruf C, ayat 13. Oke, ayat 1 sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan memang dihapus, guys. Oke, ayat 2 sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikaitkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Oke, ayat 2A tidak ada perubahan, guys, sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari beberapa pabean di dalam beberapa pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Oke, pasal 9 ayat 2B juga ayat 2B, ayat 3, ayat 4, ayat 4A, ayat 4B, ayat 4C tidak berubah. Oke, kita lihat ayat 2B. Pajak masukan yang dapat dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Oke, sama. Ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Ayat 4, tidak ada perubahan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ayat 4A, atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Oke, ayat 4B ini terkait dengan PKP berisiko rendah ya. Oke, dikecualikan dari ketentuan pada ayat 4 dan ayat 4B, atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud, berarti 100% guys. Ya, jangan 95% ekspor, 5% lokal. Oke. PKP yang melakukan, maksudnya 100% berarti. Untuk B, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, WAPU PPN, Badan Pemungut. Oke. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut, berarti mendapat fasilitas PPN terutang tidak dipungut. 100% juga guys, sama. Oke. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud. PKP yang melakukan ekspor JKP. Oke, huruf F dihapus guys. Ya, karena memang berubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, ayat 4C sama, tidak ada perubahan. Pengembalian kelebihan pajak masukan pada PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 4B huruf A sampai dengan huruf E yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan pasal 17C ayat 1 Undang-Undang KUP guys. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan undang perpajakan dan perubahannya. Nah, ini dia ayat 4D dihapus guys. Oke, ketentuan sama ya, ini menghapus diskresi peraturan Menteri Keuangan dalam ketentuan pasal 9 ayat 4D ini guys. Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana disebut pada ayat 4C diatur dengan peraturan Menteri Keuangan dihapus guys. Ayat 4E, 4F tidak ada perubahan. Oke, ayat 5 berubah ya. Oke. Ayat 4E sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP pada ayat 4C dan memberikan SKP setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Oke, dapat sini ya. Kalau wajib berarti semua harus diperiksa guys. Di sini dapat. Jadi tergantung Dirjen Pajak nih guys. Ayat 4F. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pada ayat 4E, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya. Nah, ayat 5 berubah nih guys. Kalau kita lihat sekilas ya, dua warna ini ya, di sini sepertinya lebih di breakdown. Oke, kita langsung lihat aja perubahannya. Bisa jadi ada beberapa yang mirip sih guys. Oke, ya, ada beberapa yang mirip. Ya, penyerahan terutang, melakukan rencana yang tidak terutang pajak, ya sama ya. Oke.
Beda ini aja, beda penyajian. Oke, langsung aja. Ayat 5, perubahan dalam RUU HPP. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan. Dan PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak. Dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah pajak masukan dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Oke, substansi nggak berubah nih guys. Ya, substansi nggak berubah. Jadi memang yang dapat dikreditkan hanya yang penyerahan terutang pajak, satu, dan pajak masukannya berkenaan dengan penyerahan dapat dikreditkan. Memang ini doang guys. Yang huruf B, yang terutang pajak dan pajak masukan berkenaan dengan penyerahan tidak terutang pajak, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan berkenaan dengan penyerahan tidak dapat dikreditkan atau penyerahan tidak terutang pajak. Maka di sini tidak dapat dikreditkan yang huruf B ini guys. Jadi cuma bisa yang huruf A. Dan di situ ada kata-kata ya. Dalam hal bagian penyerahan terutang pajak pada huruf A dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Nah ini buktinya guys. Harus bisa membuktikan bahwa yang huruf A ini penyerahan terutang pajak dan pajak masukan berkenaan dengan penyerahan dapat dikreditkan itu dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Oke, jadi yang dapat dikreditkan cuma yang huruf A. Oke, ini lebih menegaskan aja sih. Ya, dan oleh sebab itu maka di breakdown supaya bisa membedakan dengan jelas guys. Oke, ayat 6 juga berubah guys. Kemungkinan besar substansi masih sama, mirip-mirip lah ya. Substansinya masih itu, tapi ini lebih enak dibacanya nih guys. Ya, jadi kita bisa mengetahui dengan pasti gitu ya, membacanya juga lebih tegas lah. Oke, ayat 6. Oke, berubah kan ayat 6 ya? Kita cek lagi. Karena perubahannya banyak sekali. Oh iya, berubah nih guys. Ayat 6, ayat 8 huruf G. Oke. Ayat 6, ya pasal 9 ayat 6. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak, dan pajak masukan berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan. Dan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan berkenaan dengan penyerahan yang tidak dapat dikreditkan, dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat diketahui dengan pasti. Oke, yang tadi diketahui dengan pasti, arti ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Jumlah pajak masukan dapat kreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, kemungkinan besar masih pro-rate guys. Ya, pajak masukan dapat kreditkan bisa menggunakan pro-rate karena di sini terdapat penyerahan integral apa? Yang terintegrasi di sini. Yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, ya, atau penyerahan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oke guys, jadi lebih enak bacanya, lebih tegas ini. Di breakdown huruf A dan huruf B, dan di sini langsung, ya, kalau tidak dapat ketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, kemudian ayat 6A tidak ada berubah, ya, sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali, pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, PKP belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP terkait dengan pajak masuk tersebut, pajak masukan telah dikreditkan dan jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Oke, ayat 6A. Ayat 6B sama seperti Cipta Kerja dihapus. Ayat 6C sama seperti Cipta Kerja, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6A bagi satu usaha tertentu dapat dikerjakan lebih dari 3 tahun. Ya, 5 tahun dan 6 tahun guys. Ya, untuk yang 5 tahun berarti untuk yang manufaktur, yang 6 tahun yang dapat ditugaskan untuk mengerjakan proyek pemerintah, guys. Oke, itu peraturan pelaksananya. Silakan cek lagi di PMK nomor 18 tahun 2021, guys. Oke, ini ya ayat 6C. Ayat 6D, ketentuan sama ya seperti Cipta Kerja ayat 6D. Ketentuan sebagaimana pada ayat 6A berlaku juga bagi PKP yang melakukan pembubaran pengakhiran usaha, melakukan pencabutan PKP atau dilakukan pencabutan PKP secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan. Oke, ayat 6E juga tidak berubah sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6E wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP
dalam hal PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak masukan dimaksud, dan atau telah menegakkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak, dan atau tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian setelah jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A berakhir, atau pada saat pembubaran pengakhiran usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 6D oleh PKP dalam hal PKP melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud. Ayat 6F juga tidak berubah. Pembayaran kembali pajak masukan pada ayat 6E huruf A dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A. Akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6C, atau akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran pengakhiran usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 6D. Oke, ayat 6G juga tidak berubah, sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6F, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar pada ayat 6E huruf A oleh PKP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2A Undang-Undang KUP, guys. Dan perubahannya. Oke. Ayat 7, ayat 7A, ayat 7B dihapus semua nih, guys. Ayat 7 yang dihapus tadinya mengatur masalah besarnya pajak masukan yang dapat dikenakan oleh PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali PKP pada ayat 7A dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Oke, dihapus nih guys. Ayat 7A, besaran pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan dihapus. Ayat 7B dihapus juga. Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 7, kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 7A, dan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 7A diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dihapus semua nih guys, satu paket nih. Ya. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. 3 ayat ini semua dihapus guys. Oke, kita lihat aja di perubahan berikutnya, siapa tahu pindah kamar aja guys. Kita lihat lagi. Oke. Ayat 8. Nah, ini juga ada yang dihapus ya, berubah. Ayat 8, pengkreditan pajak masukan tidak diberlakukan. Oke, saya ulangi. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk huruf A dihapus, sama seperti Cipta Kerja guys, nggak berubah. Huruf B, perolehan BKP atau JKP yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sama seperti Cipta Kerja, nggak ada perubahan. Huruf C dihapus guys. Artinya, perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon itu dapat dikreditkan sekarang, karena dihapus ketentuannya. Oke. Ya, jadi semuanya hilang sekarang. Jadi dapat dikreditkan perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon. Ya, jadi semuanya hilang, dihapus. Oke, huruf D, huruf E dihapus. Huruf F tidak ada perubahan. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9, atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Ini huruf G katanya berubah guys, tapi saya nggak lihat perubahannya. Kita tunggu aja versi yang udah ada nomornya ya guys. Pemufakatan BKP tidak berwujud atau pemufakatan JKP di dalam daftar pabean yang faktur pajakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Oke, kita tunggu aja. Ini mestinya berubah, katanya berubah tadi ya. Di ininya, di batang tubuh perubahannya katanya ada, tapi saya nggak lihat ada perbedaan di sini. Oke, huruf H, I, J dihapus sama seperti Cipta Kerja. Oke, ayat 9 tidak ada perbedaan, sama semua guys. Ayat 9, ayat 9A, ayat 9B, ayat 9C, oke. Sama semua dengan Cipta Kerja guys. Oke, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yang tidak dapat dikreditkan,
tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak, salah satu pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP, serta memenuhi ketentuan perkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Ayat 9A tidak ada perubahan. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Oke, sama, tidak ada perubahan. Ayat 9B, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP impor BKP serta pemanfaatan BKP dari wujud dan atau pemanfaatan JKP di dalam pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Ayat 9C juga tidak ada perubahan, sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP dari wujud dan atau pemanfaatan JKP dari daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Berarti SKP yang utang pajak ditagih dengan SKP sudah dilunasi dan tidak mengajukan keberatan atau sampai dengan banding, guys. Karena di sini tidak dilakukan upaya hukum dan tentunya memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang PPN, guys. Oke, ayat 10, ayat 11, ayat 12 sama seperti undang-undang Cipta Kerja dihapus. Ayat 13 dihapus semua, guys. Ayat 13 tadinya mengatur diskresi melalui peraturan Menteri Keuangan ya. Oke, di sini ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP sebagai maksud pada ayat 2A, penghitungan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana maksud pada ayat 4A, ayat 4B, ayat 4C, penentuan sektor usaha tertentu sebagai maksud pada ayat 6C. Oke, tata cara pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana maksud pada ayat 6E huruf A, dan tata cara pengiriman pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 9A, ayat 9B, dan ayat 9C diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dihapus semua nih, guys. Oke, ayat 14 ya. 13 saya dihapus, ayat 14 tidak ada perbedaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, masih sama. Dalam hal terjadi pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Pajak masukan atas BKP yang dialihkan, yang belum dikreditkan oleh PKP, yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan, sepanjang faktur pajak yang diterima setelah terjadinya pengalihan, dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi. Oke, ayat 14 tidak ada perubahan. Oke, tadi perubahan keempat, guys. Sekarang perubahan kelima. Ada penyisipan di antara pasal 9 dan pasal 10, yakni pasal 9A. Ini ketentuan baru berarti, guys. Nah, ini luar biasa ya. Ini seperti PPh final kayaknya. Ya, dimasukkan berarti ya. Kalau yang sekarang dikenal itu DM, guys. Ketentuannya terkait itu. Oke, kita lihat aja. PKP yang mempunyai periode usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu, dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP dengan besaran tertentu. Nah, kan? Ya, PPN terutangnya dengan besaran tertentu. Ini tadinya pedoman nih, guys. Tadinya pedoman pengkreditan pajak masukan. Ya, penghitungan pedoman penghitungan pajak masukan. Yang tadinya diatur dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan, guys. Oke, sekarang diatur khusus di pasal 9A. Nah, ini dia. Ya, karena di sini tertentu ya, kemungkinan besar tarifnya lebih kecil dari 11%, 10%, 11%, 12%. Ya. Kan ada 3 tarif kan, beda-beda tahun. Oke, ayat 2. Ketentuan baru juga dari pasal 9A, pajak masukan atau perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP dari wujud dan atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean, di dalam daerah pabean,
yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dikreditkan. Oke, kita tunggu aja nih guys. Ya, ketentuan pasal 9A ini guys. Oke, lanjut lagi. Kita tunggu peraturan pelaksanaannya nanti. Perubahan kelima tadi. Sekarang perubahan ke-6. Nah, ini terkait dengan fasilitas pajak pertambahan nilai guys. Pasal 16B. Oke. Pasal 16B diubah. Pasal 16B diubah terkait dengan ayat 2 dan ayat 3 dan ada penyisipan satu ayat, yakni ayat 1A. Oke, ayat 1 tidak ada perubahan guys, sama seperti Undang-Undang PPN, karena pasal 16B ini tidak diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu dalam daerah pabean. Oke, penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar pabean dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar pabean dalam daerah pabean yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, guys. Oke, lanjut. Nah, ini penyisipan ayat baru ya, ayat 1A, ini ketentuan baru, guys. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya. Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, 1, atau dibebaskan, 2, berarti PPN terutang dipungut, PPN dibebaskan dari pengenaan pajak, baik sementara waktu maupun selamanya, sebagaimana dimaksud pada 1, diberikan terbatas untuk tujuan. Nah, ini dia. Kita lihat ya, yang tadi dihapus-hapus, non-BKP, non-JKP ya, apakah masuk ke sini. Oke, saya ulangi lagi. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sebagaimana dimaksud tadi, 1, diberikan terbatas untuk tujuan A, mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional. B, menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya. C, mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional. D, meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat. Oke, E, mendorong pembangunan tempat ibadah. Ini semua masih standar ya, memang dapat fasilitas guys. Oke, E, mendorong pembangunan tempat ibadah. F, menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Oke, masih sama. Sudah ada sampai sekarang juga, cuma diatur khusus di sini ya. Di ayat khusus di pasal 16B ini. G, mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi BKP tertentu yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk. Oke, ini juga udah ada PPN dibebaskan. H, membantu tersedianya BKP atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana non-alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana non-alam nasional. Nah, ini eranya pandemi COVID-19 ya guys. Oke. I, menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong perencanaan pemindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi. Oke, angkutan umum di udara. Dan atau J, mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis. Nah, dalam rangka pembangunan nasional. Jadi nanti kemungkinan besar ini BKP-JKP yang bersifat strategis nih guys. Dan kalau dari yang ada sekarang, kemungkinan besar PP-nya dibebaskan. Ya, jadi barang kebutuhan pokok, PP-nya dibebaskan. Tapi nggak tahu juga sih, ya kalau yang sekarang sih bersifat strategis, PP-nya dibebaskan nih guys. Kita tunggu saja nanti peraturan pelaksanaannya seperti apa. Oke, diulang lagi, huruf J, mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat
dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri dan jasa tenaga kerja. Oke, jadi dapat fasilitas PPN ya guys, yang dihapus-hapus dalam sebagai bukan BKP, bukan JKP ya. Beberapa pindah ke sini guys. Tapi menjadi mendapat fasilitas PPN berdasarkan pasal 16B. Oke, ayat 2. Di sini ada tambahan aja guys yang warna merah ya. Ya, ada tambahan di sini. Oke, kita lihat langsung pasal 16B ayat 2. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP. Oh iya, lanjut lagi. Ini cuma BKP JKP aja nih. Di sini tambahkan impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari beberapa pabean dalam beberapa pabean, dan atau pemanfaatan JKP dari beberapa pabean di dalam beberapa pabean, yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikalikan. Ya, jadi bukan cuma perolehan BKP JKP aja nih. Yang untuk fasilitas PPN terutama tidak dipungut, gitu ya. Juga di sini pajak masukan terkait impor BKP. Oke. Pemanfaatan BKP berwujud, pemanfaatan JKP dari beberapa pabean di dalam daerah pabean. Oke guys. Ayat 3 ini juga sama guys. Ya, sama seperti ayat 2, tapi di sini untuk fasilitas PPN dibebaskan nih. Oke, pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari beberapa pabean di dalam beberapa pabean, dan atau pemanfaatan JKP dari beberapa pabean di dalam beberapa pabean, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana dimaksud pada 1 tidak dapat dikreditkan. Oke, lebih bagus sih guys. Tadinya cuma ada 2 doang ya, BKP JKP, sekarang diperluas lagi. Ini semua tidak dapat dikreditkan guys. Oke, perubahan ke-7. Di antara bab 5A dan bab 6 disisipkan satu bab, yang ini bab 5B. Yang di sini berbunyi bab 5B pendelegasian kewenangan. Oke, kemudian di sini ada satu pasal baru. Di antara pasal 16F dan pasal 17 ada penyisipan pasal 16G. Oke, kita lihat di sini ya, yang tadi diskusi peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Kriteria belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A. Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C. PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C. Pedoman penyediaan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6. Penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6C. Pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E huruf A. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9A, ayat 9B, dan ayat 9C. Jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke, jadi pindah kamar lagi guys. Yang tadi dihapus-hapus diskusi peraturan Menteri Keuangan, nanti pindah ke sini guys. Nah, itu dia guys terkait dengan perubahan pajak pertambahan nilai. Oke, jadi kita sudah bahas 3 ya. Sisa 1 lagi yang ini guys. Oke, itulah 8 perubahan undang-undang pajak pertambahan nilai yang diatur dalam materi rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke guys. Oke guys. Demikian unboxing tax rule terkait dengan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dan ini tadi terkait dengan perubahan undang-undang pajak pertambahan nilai. Nantikan guys video-video Andrik Channel berikutnya, dan tentunya masih terkait dengan rancangan undang-undang ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sekali lagi sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe guys di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.